Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kegiatan pembelajaran daring untuk materi PAI kelas 3. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema perilaku terpuji yang kedua. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu kemarin, kita akan melanjutkan materi yang kedua dan ketiga, yaitu perilaku percaya diri dan perilaku yang bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, tiga perilaku yang terpuji ini, perilaku mandiri, perilaku percaya diri, dan perilaku yang bertanggung jawab, merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, perilaku-perilaku ini hendaknya kita contoh, hendaknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada sebuah Quran, di dalam Quran surat Yusuf ayat 87 disebutkan, ya bunayya idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tai'asu mir rohillah innahu la ya'asu mir rohillah illal qaumul kafirin. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa tersebut atau yang demikian adalah orang-orang yang kafir. Ini adalah cerita ketika Nabi Yusuf bersama saudaranya itu dimasukkan ke dalam sumur, sehingga saudara-saudaranya, ayahnya, dan orang tuanya semua mencari keadaan atau kondisi Nabi Yusuf, sehingga turunlah surat ini yang menyatakan, apabila kita mengalami kesulitan maka janganlah berputus asa, percaya dirilah bahwasanya pasti Allah akan menolong dan membantu kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sikap percaya diri. Nah, sikap mandiri yang sudah kita pelajari kemarin itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri seseorang, pada diri kita. Percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri, meyakini kemampuan yang sudah kita miliki. Allah menciptakan kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita itu haruslah kita syukuri, karena tidak ada manusia atau makhluk Allah yang di dunia ini yang sempurna. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak-anakku, kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan semua kekurangan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Jadi kita tidak boleh menyombongkan kelebihan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Ingat, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang ada kekurangannya. Jadi semua orang, teman kita itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menghina, dan kita harus menerima semua kekurangan yang kita miliki. Janganlah sampai kekurangan itu membuat kita menjadi rendah diri. Kita tidak boleh rendah diri. Tapi kalau rendah hati boleh. Tapi kalau sikap rendah diri, tidak pede, malu, tolong itu dibuang. Selama kita mampu, semisal disuruh Bapak Ibu guru untuk menjadi ketua kelas, disuruh untuk Bapak Ibu guru untuk membacakan puisi di depan kelas, selama kita bisa membaca itu dengan baik dan benar, kita bisa melaksanakan itu dengan baik dan benar, maka laksanakanlah, percaya dirilah. Ya, jadi tapi kalau rendah diri, sikap malu, itu akan membuat orang menjadi putus asa. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Ada hadis yang menyatakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in
mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya bahwasanya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Anak-anak sekalian, tanggung jawab adalah menanggung perbuatan yang sudah dilakukan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan atau perbuatan kita baik, maka akibat yang ditimbulkan atau ada kemanfaatan balik kepada diri kita itu juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila kita melakukan ucapan perbuatan yang tidak baik, maka akan ada imbal balik kepada kita yang sifatnya juga tidak baik, baik itu balasannya di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita selalu berbuat atau melakukan suatu hal yang sifatnya positif atau yang baik. Anak-anakku sekalian, apa saja tanggung jawab kita? Satu, tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah, sholat, puasa, dan semua perintah yang Allah laksanakan kita harus laksanakan. Yang kedua, tanggung jawab seorang siswa adalah belajar, dan belajar. Yang ketiga, tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakan, dengan cara selalu mentaati semua perintah atau apa yang diserukan orang tua kepada kita. Yang selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai seorang saudara adalah mengasihi, menyayangi saudara-saudara kita. Teman termasuk saudara. Oleh karena itu, kalau ada teman yang kesusahan, maka bantulah, tolonglah teman tersebut. Sama ini, tanggung jawab sebagai teman adalah membantu, penolong orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia. Artinya kalau kita bertanggung jawab, maka apa yang kita lakukan, yang kita perbuat itu adalah perilaku yang baik. Nah, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab? Yang pertama, selalu menjaga ucapan dan perbuatan. Jagalah ucapan kita, perbuatan kita yang baik-baik saja. Kalau itu tidak baik, maka tinggalkanlah. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Lakukanlah pekerjaan itu sesuatu yang baik. Kalau itu pekerjaannya tidak baik, maka segera tinggalkan. Yang ketiga, menjauhi sifat malas. Ya, ini penyakit yang memang semua orang pasti mengalaminya. Tetapi lawanlah sifat malas itu dengan bekerja atau melakukan sesuatu dengan giat dan rajin, karena kesuksesan itu tidak datang bagi orang yang malas, tetapi datang bagi orang yang rajin dalam segala hal. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Lakukanlah perbuatan kita semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, rangkuman dari materi yang pertama sampai terakhir, bahwasanya percaya diri artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Bagi orang yang beriman, rasa percaya diri itu timbul karena adanya keyakinan bahwa Allah akan selalu membantu manusia. Mandiri, sifat mandiri tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain, tetapi kita bisa dikatakan mandiri jika kita sudah mampu mengerjakan segala tugas baik dari orang tua maupun dari guru dilakukan dengan sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Selanjutnya, pada hakikatnya semua manusia itu adalah pemimpin. Dengan demikian, setiap manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, semaksimalnya, sehingga nanti ketika di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban Allah, kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Yang selanjutnya, rasa percaya diri perlu dipupuk dalam diri kita, karena dengan percaya diri kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang kita harapkan. Anak-anak sekalian, jadi perilaku akhlak yang terpuji, yang pertama sikap mandiri, yang kedua sikap percaya diri, yang ketiga sikap bertanggung jawab. Hendaknya tiga sikap tersebut kita contoh, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, demikian yang bisa Pak Fatih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.